Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara iCommunity Level Up Club setiap hari Kamis pukul 19.30 dengan saya Devintia yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Sorry. Nah, seperti biasa, setiap hari Kamis kita selalu ada acara ALC dengan berbagai macam topik-topik yang berbeda dan tentu saja yang keren-keren ya. Kalau misalnya kita kadang membahas soal mostly pasti tentang bisnis karena Bapak Ibu di sini kita menyesuaikan kebanyakan sebagai pebisnis, ada juga yang sebagai profesional. Tapi karena di sini memang kebanyakan adalah ada yang UMKM, baru startup dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita berusaha menyesuaikan topik-topiknya dengan Bapak Ibu. Oke, sebentar. Nah, Nah, kalau malam hari ini nih, Bapak Ibu, kalau sudah lihat di Instagram kita ya, di iCommunity Official, udah tahu dong kita akan bahas apa. Kita akan bahas tentang rahasia persuasi behavior konsumen. Tapi, sebelum saya memperkenalkan beliau yang keren ini, tentu saja Bapak Ibu bisa lihat ya. Tapi izinkan saya untuk share terlebih dahulu tentang iCommunity. Supaya fokus ke saya dulu, baru fokus ke bintang utamanya. Seperti itu. Oke, mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Oke. Oh, belum. Bisa, Devin? Ya, sebentar. Belum ke share. Oke. Baik, Bapak Ibu, selamat datang di iCommunity, Share Network, Grow Network. Itu adalah salah satu tagline kita. Nah, jadi kalau tadi sudah ngobrol bareng Pak Juanda, jadi Bapak Ibu pasti udah tahu yang sering join iCommunity, tapi baru yang join juga, perkenalkan Pak Juanda Rovelem adalah founder dari iCommunity. Tapi selain itu, beliau juga founder dari Kafling Solusi Digital, SEM-OPT Karya Anak Milenial Indonesia, Certified Trainer, dan juga seorang digital marketer. Lah, lalu apa sih iCommunity itu? Jadi, iCommunity itu punya visi sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan juga masyarakat. Tagline kita adalah Share Network, Grow Network. Nah, lalu apa sih tujuan dari iCommunity ini? Ada 4, yaitu mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources yang ada, business matching, dan juga referral. Nah, ini kode etik yang harus kita patuhi ya Bapak Ibu. Jadi kayak kami adalah para pebisnis dan profesional bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, ini bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Loh, kenapa kok tiba-tiba ngobrol ini? Karena kalau tadi saya cerita tentang iCommunity di awalnya, nah sekarang saya akan bahas bagaimana iCommunity bisa membantu Bapak Ibu dalam berbisnis.
Nah, misalnya Bapak Ibu lagi mengalami masalah berikut, meskipun Bapak Ibu merasa bahwa saya sudah cukup ikut banyak komunitas loh Mbak Devin, kayak saya udah ikut seminar motivasi dan lain-lainnya, tapi ya juga masih kayak gini-gini aja. Sebenarnya permasalahan tersebut juga terjadi pada sebagian besar pebisnis. Mungkin Bapak Ibu belum kenal nih sama namanya iCommunity, yaitu kami memperkenalkan iCommunity, sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan loh kenapa Anda perlu join iCommunity. Yang pertama, ada valuable community, yaitu akses networking, akses learning, dan juga akses contributing. Terus yang kedua, yaitu list to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Yang ketiga, low cost, karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini beberapa contoh dari program iCommunity. Jadi nggak cuma ALC aja sebenarnya, tapi kita juga punya business matching, yaitu kumpul bareng pebisnis lain dalam forum yang lebih kecil. Jadi Bapak Ibu jangan kaget nih kalau misalnya, loh kok cuma 5 orang yang datang? Emang tujuannya memang cuma grupnya sedikit, biar Bapak Ibu saling kenal satu sama lain dan bisa apa yang ditawarkan nantinya kayak gitu. Nah, how to grow your business with iCommunity. Jadi ini ada contohnya di iCommunity Business Matching. Nanti kalau cocok di one on one meeting, akhirnya refer a business. Nah, ini contoh business matching secara online. Tapi jangan khawatir, ada offline-nya juga. Nah, terus tahu infonya dari mana nih? Ada di Instagram kita, yaitu di iCommunity Official. Aduh, ini nggak kelihatan ya. Tapi di iCommunity Official. Jadi di situ ada semua jadwalnya iCommunity. Termasuk sebentar lagi kita mau ada ulang tahun iCommunity yang ketiga. Wah, jadi nggak kerasa sudah 3 tahun dan selalu ya Bapak Ibu kita aktif dalam komunitas ini. Contohnya setiap Kamis nih kita nggak pernah absen deh kayaknya, kecuali kalau benar-benar hari besar kayak awal tahun baru. Selain itu kita selalu ada setiap hari Kamisnya untuk program-program iCommunity. Nah, semua jadwalnya bisa dicek di event calendar setiap hari Senin. Nanti Bapak Ibu bisa cek program-programnya, kita ada apa aja kayak gitu. Oke. Oke, selesai itu sekilas tentang iCommunity. Nah, seperti yang saya bicarakan di awal tadi, saya langsung aja kepada topik utama kita pada malam hari ini. Saya memperkenalkan Bapak Suherman Wijaya. Bapak, selamat malam. Selamat malam. Aduh, ini bunga teratainya aja ini Bapak yang Ya, saya kelihatan tadi. halo, halo, Oke, halo. langsung Bim salah Bim. Oke, Pak Suherman, Selamat selamat malam. malam. Iya, Seneng banget dari minggu kemarin kita itu selalu ngobrolin soal resep rahasia, Pak. Jadi minggu wow. kemarin cuman rahasia tentang membangun soal resto kayak gitu. Tapi ada rahasianya juga. Nah, sekarang rahasia persuasi behavior konsumen. No, Berat rigid nih ya, Pak ya. no. Ya. Jadi kalau rahasia nggak ada yang dibuka dong ya. Tapi dibukanya khusus untuk member iCommunity kayak gitu. Oh gitu ya. Oke, oke. Oke, kalau boleh tahu ya Pak, tapi sebelum kita ke topik utama, kenapa Hmm, sih kok Bapak ingin membahas soal persuasi behavior konsumen? Kenapa kita harus melihat apa ya? Kalau dalam komunikasi itu kita ada PKGH atau melihat perilaku konsumen kayak gitu. Nah, menurut Bapak kenapa sih kok kita penting membahas topik ini malam hari ini? hmm, oke. Penting karena ini rahasia. Jadi kita rahasianya sebenarnya apa? Bukannya saya mau merahasiakan, tapi ya perilaku konsumen dia akan melakukan apa, bersikap apa, bagaimana dia bereaksi terhadap segala sesuatu, ya. Itu yang tahu kan si konsumennya sendiri. Kita nggak pernah tahu dia akan melakukan hal apa.
dia akan bersikap apa terhadap berbagai macam penawaran yang ada di market. Seperti itu, ya. Pasti banyak penawaran-penawaran, ya, baik yang dilakukan secara langsung maupun yang konstan terus dilakukan secara reguler atau cuma insidentil, ya. Ada yang secara to the point melakukan penawaran, ada yang soft atau very soft, ya. Bahkan kadang-kadang mungkin sesuatu yang benign istilahnya, ya, nggak terasa tapi sebenarnya menawarkan sesuatu. Nah, pastikan seseorang di mana dia menjadi calon konsumen, ya, pasti melakukan satu reaksi atas segala sesuatu yang dipaparkan, ya. Nah, sebagai marketer atau sebagai brand owner, perusahaan, pedagang dan sebagainya yang mencoba menawarkan, pastikan bisa jadi akan dapat surprise, ya. Karena responsnya belum tentu sesuai yang diharapkan. Nah, malam hari ini saya akan share ke teman-teman sekalian, ya, apa sih yang ada di dalam benak dan hati dari seorang manusia. Nah, ini sebenarnya nggak cuma konsumen sih, ya, tapi bisa juga yang seorang manusia yang tidak menjadi konsumen, karyawan misalnya. Nah, itu juga bisa tuh, karena dasar dari ilmu yang kita akan bahas bersama malam hari ini, ya, itu adalah terapan dari psikologi, antropologi, ya, seperti itu, dan ya behavioral semua arahnya ke sana, ya. Jadi bisa digunakan untuk semua orang oleh siapapun juga, gitu. Bahkan diri sendiri nanti, ya. Devintia pasti jadi surprise juga nih kalau misalnya selama ini sebelumnya nggak tahu, ya, nggak mempelajari tentang bagaimana brand system, bagaimana emosional seseorang, aspek rasionalitasnya bekerja. Wah, itu kita kadang-kadang sebagai personalnya sendiri, pribadi kita nggak, kenapa sih saya kok tiba-tiba kalap kalau ngelihat ada tulisan yang heboh SALE misalnya, yang ada angkanya gede gitu, ya, Apalagi mendekati kalau 100. 90% gitu. Nah, mendekati 100 gitu kan. Atau kenapa tiba-tiba kok happy ya kalau misalnya ada huruf BONUS gitu. Ya enggak. Betul, Kenapa betul. ya? Apa gitu. Kan nggak ngeh. Seseorang kadang-kadang kita nggak ngeh. Kenapa ya? Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita malam hari ini teman-teman semua bisa lebih aware, ya. Apa sih penyebabnya di belakang itu? Nah, itu kata rahasia adalah bagaimana seorang manusia dalamnya tuh bekerja, yang ada di sini dan juga yang ada di sini, ya, seperti itu deh. Oke, keren banget. Jadi mungkin ini nggak nggak hanya untuk apa ya, marketing aja ya, tapi kayaknya Ya, ini bisa digunakan pada semua bidang deh kayaknya. Misalnya kalau kita mau persuasi ini nggak cuman soal menawarkan suatu produk atau apapun, kalau ya kan pastinya nggak Pak, betul. Jadi ini pasti bisa digunakan kepada semua lini. Jadi kayaknya cocok banget buat Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya mau tender-tender kayaknya gitu juga bisa nah, untuk betul. nanti jadi Bapak Ibu bisa cek bagaimana persuasi yang dilakukan nggak jadi spam atau mengganggu gitu mungkin ya kira-kira. Ya, ya. Oke, nggak sabar saya. Tapi mohon maaf nih Pak, sebelum Hmm. itu Bu Devina bilang kalau suara Pak Suharman agak kecil. Benarkah Bapak Ibu yang lain apa mendengarnya suaranya agak kecil? Kalau di saya suara oke, cuma sering freezing gitu, terpatah-patah gambar.
tapi masih jadi satu kalimatnya, nggak sampai yang hilang. Oh iya, kecil. Tapi masih bisa didengar ya, Bu Feni ya? Kalau di saya suka terputus-putus tuh, Kak Devintia. Oh, harus pakai headset dengarinya. Oke, cukup oke. Pak Martinus juga bilang baiklah. Mungkin bisa dibantu dengan headset ya, Bapak Ibu ya. Tapi materi malam hari ini harus diperhatikan dengan sangat baik dan mungkin Bapak Ibu bisa konsul juga nanti ke Pak Suherman karena kalau di luar nanti nggak tahu ini budgetnya berapa kalau ngobrol sama Pak Suherman. Oke, monggo Pak, silahkan waktu dan tempat kami persilakan. Gitu ya. Oke, oke. Ya, sekali lagi selamat malam buat semua Bapak Ibu, rekan-rekan, Sista and Brur. Jadi hari ini yang tadi ya udah sempat saya share atas pertanyaan dari Kak Devintia bahwa ini menjadi sesuatu yang menarik topik hari ini ya, topik malam ini yang akan saya angkat yaitu bagaimana kita bisa memahami gitu. Mungkin bisa berangkat dari diri sendiri dulu ya. Bahwa kita adalah seseorang yang mungkin kita nanti bisa berprofesi sebagai konsumen. Kalau bicara tentang marketing, bicara tentang bisnis. Ya. Bahwa bisnis pastinya akan membutuhkan pihak lain yang kita sebut sebagai konsumen, pelanggan, target market, kan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan mereka, bagaimana kita bisa tahu apa yang kira-kira akan menjadi keputusannya. Nah, mudah-mudahan tips malam hari ini bisa bermanfaat. Ya. Jadi bagaimana Anda mau menawarkan produk, menjual produk, ya. Bahkan mungkin tadi katanya mau tender gitu ya, bisa. Dan termasuk yang masih jomblo, itu juga bisa loh. Bisa dipakai ini ya, menawarkan dirinya sendiri ya, atau yang lagi mau nembak seseorang ya, seperti itu. Jadi saya suka bilang ke teman-teman ya, para peserta kalau saya lakukan training atau ke klien ya, bahwa nih seorang manusia itu ada mekanismenya dia untuk berpikir gitu ya. Jadi perilaku seorang manusia yang kita sebut sebagai behavior bahasa apa? Bahasa Jerman ya atau Sanskerta nih Mbak Devin ya. Jadi bahasa apa tuh Mbak Devin ya? Behavior. Bahasa Bahasa Inggris. Inggris ya. Oke, jadi mereka dipengaruhi oleh mekanisme yang ada di dalam benaknya kan gitu. Tapi yang menarik di sini kalau kita kupas lebih jauh lagi ya. Ini saya kasih judul spesifik untuk ditulisnya konsumen. Walaupun sebenarnya kita bisa tarik lebih lebar lagi ya. Jadi behavior approach kita pakai penggunaan behavior approach di sini ya. Bahwa seseorang kalau misalnya ya dia mau bersikap, bertindak itu bisa jadi impulsif, tiba-tiba aja dilakukan, bisa juga sudah ada pattern sebelumnya yang disadari atau yang telah direncanakan. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat contoh seseorang senyum di hadapan kita. Nah, Mbak Devintia kalau misalnya ada orang senyum di depan Anda sikapnya gimana? Otomatis senyum balik sih. Otomatis senyum balik. Mikir dulu nggak buat senyum atau enggak? Begitu ketemu Enggak biasanya papasan, karena langsung kayak oke, meskipun nah, tadi Kak habis itu beberapa detik kemudian. iya, ya. Nah, itu adalah karena mekanisme yang ada di dalam tubuh kita ini. Ya. Nah, menjadi suatu hal yang menarik kalau kita running the business, ya. Kalau kita menjadi seorang marketer, atau kita menjadi seorang leader, business leader, atau apalah ya di organisasi juga. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi suatu hal yang bermanfaat jika kita memahami tentang behavior seorang manusia. Gitu, ya. Oh, ini tadi saya siapkan beberapa
informasi ya tentang diri saya yang barangkali mungkin bisa membuat kita bisa berkenalan lebih jauh lagi ya. Jadi ada aktivitas-aktivitas saya sebagai pribadi saat ini ya, seperti itu. Dan juga saya selain di 1-2 institusi juga bantu di kementerian ya, dan beberapa untuk event-event penjurian. Nah, bicara kembali lagi kepada materi kita ya, bahwa kalau lihat di sini, ini di market ya, gambar adanya mungkin seseorang yang sedang menawarkan suatu produk, kan gitu ya. Mencoba untuk dapat transaksi. Atau mungkin ada satu pihaknya, barangkali yang di sini, kalau dia adalah yang memiliki produk, memiliki bisnis, dia sedang menawarkan. Pihak yang sini adalah mungkin calon konsumen yang membutuhkan sesuatu. Nah, kalau kita sebut ini adalah satu rangkaian proses bisnis, jual beli misalnya. Mungkin kita pernah nggak sih tertarik untuk tahu kenapa seseorang beli produk? Coba, Mbak Devintia. Ini kita sifatnya casual aja ya. Kita mic-nya di open aja nih. Yang lain-lain juga silakan mic-nya di open. Kita diskusi aja lebih enak kali ya, lebih luas. Boleh, Setuju ya? boleh. Jadi nanti Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat juga boleh, atau langsung ngobrol boleh juga. Iya, ayo silakan. Ayo ketik. Gitu. Kenapa konsumen beli produk? Atau buka mic-nya langsung. Kenapa konsumen seseorang membeli produk? Kira-kira karena apa? Ya. Tahu Karena sih butuh. orang ini. Kenapa? Pak Martinus Karena bilang butuh, karena Pak. butuh. Karena butuh. Yes, karena butuh. Gitu. Oh, di sini rupanya ada yang ketik tadi ya tentang senyum. Tergantung Pak, senyumnya seperti apa kalau Pak Arjo. Wes, mantap nih soal senyum. Karena ada juga yang senyum tapi seram. Jangan-jangan saya nih senyum tapi serem. Ada yang FOMO, butuh. Wah, Mbak Feni bilang butuh. Mbak Devina juga. Yes, betul sekali. Seseorang membeli produk karena dia butuh. Tapi apakah selalu? Nih sekarang coba tanya ke diri sendiri. Apakah sepanjang hidup, dari dulu, sampai dengan tadi barusan, ya, mungkin Anda membeli produk, apakah karena butuh? Benarkah selalu karena butuh? Ada juga Pak yang kasihan Pak, Nah, nggak tega itu. gitu. Ada juga yang karena di ini Pak, karena ada preman Pak, jadi terpaksa Nah, mesti beli. dipaksa ya. Gitu. Karena iba hati, kasihan, jadi beli deh gitu ya. Kadang-kadang saya juga gitu tuh. Di lampu merah lihat biasanya seseorang yang pintar menjual kekurangan menjadi kelebihannya dibalik gitu ya. Di mana seorang yang invalid, ya anggota tubuhnya mungkin ada something, kemudian di show itu yang bagi orang umum adalah kurang, tapi bagi dia sebenarnya adalah kelebihan, dia sangat pintar. Jadi iba hati saya. Gitu. Ya. Jadi beli produknya. Setuju Pak Arjo. Keren banget Bapak nih ya. Terus juga karena preman gitu ya, dipaksa. Yes. Jadi bisa berbagai reason ya. Terus kalau orang mau beli, dia beli produk, ya, mungkin kita tanya lagi. Kalau Anda ditawarkan suatu produk, apakah Anda selalu beli? Enggak dong. Bisa juga tidak beli kan. Nah, pada saat tidak beli produk karena apa? Coba ayo. Karena apa tidak membeli produk? Ya, kan nggak selalu kita beli, bisa juga kita nggak beli. Kenapa nggak beli produk? Ayo, Devintia, gimana? Saya dulu pernah pengen beli sesuatu, tapi karena penjelasan orangnya nggak oke, terus saya nggak jadi beli. Nah, ya penjelasannya nggak oke itu. Nggak oke dalam hal apa itu? Waktu itu kayak misalnya, oh ya ini berarti variannya
memang saya tipe ini ngomong gini aja saya udah kelihatan cerewet ya Pak. Jadi Sorry. orang yang saya membutuhkan penjelasan yang jelas dan detail, tapi kakaknya kayaknya cuman jawabnya, iya cuman ini aja, nggak ada kayak gitu. Oke. Ya udah, saya akhirnya langsung melipir, nggak jadi beli, nggak pengen. UIN gitu ya. Karena memang sebenarnya FOMO aja sebenarnya. Kayak FOMO aja sebenarnya itu bukan hal yang saya butuhkan juga, tapi iklannya benar kata Bu Feni, kadang iklannya terus-menerus jadi pengen kayak gitu. Nah, tapi saya tipe yang nggak langsung beli, saya suka melihat barangnya langsung dan tanya-tanya kayak gitu. Tapi kebetulan orangnya nggak oke nih yang memberikan penjelasan. Yes gitu. Betul tuh. Mbak Feni juga bilangnya tidak selalu karena bisa dihantui. Waduh, ini ada hantu masuk juga. Iklan muncul terus, jadinya kepengen beli gitu ya. Jadi atau ini kalau tidak beli value-nya nggak ada. Wah, bisa gitu ya. Value-nya nggak ada, kebutuhan ada, value nggak jadi beli dan sebagainya. Sales kurang bisa menjelaskan alasan kuat dari keunggulan produk. Wah, benar ya. Jadi kembali seseorang beli produk, reason-nya bisa berbagai variasi. Demikian juga seseorang tidak beli produk, reason juga bisa berbagai hal. Ya. Nah, ini adalah bagian dari perilaku. Kemudian ada lagi, coba kita pernah nggak cek berpikir gitu. Kalau beli, kenapa mereknya A? Kenapa bukan mereknya B atau C dan sebagainya? Ini kan menjadi sesuatu yang menggelitik juga ya, karena penting dong. Kita jual makanan, orang lain juga jual makanan. Waktu ditawarkan, dia belinya barang kita. Nah, kompetitor pasti mikir, kenapa sih nggak beli saya punya? Kan gitu. Demikian juga kan sebaliknya. Kira-kira karena apa ini? Jawabannya mungkin sama dengan yang tadi udah keluar, sama dengan apa yang telah diketik. Atau kalau ada yang berbeda, silakan. Ayo, apa yang berbeda? Yang mungkin belum disampaikan tadi. Kenapa membelinya A, bukan B? Gimana teman-teman sekalian? Ya? Apa reasonnya seseorang? Kenapa dia perilakunya kok pilih-pilih produk? Kenapa nih Bapak Seperti Ibu? itu. Ayo. Edukasi, kalau katanya Bu Feni. Karena edukasi, jadi memilih merek yang tertentu ya. Oke, yang edukasi, yang tidak, yang dipilih yang tidak mengedukasi atau yang mengedukasi, Bu Feni. Gimana tuh? Oh, maksudnya edukasi siapa nih? Konsumennya teredukasi, yang mengedukasi yang dipilih. Mengedukasi yang Yes, dipilih. keren. Jadi ngomong-ngomong, Sista Devindia ini udah taken atau masih available? Wah, sudah nih Pak. Sudah. Nah, waktu itu diedukasinya sehingga memilih pasangan yang sekarang. Sudah melalui banyak pengalaman. Wah, gitu ya. Jadi kadang-kadang edukasi tentang edukasi, siapa yang edukasi ini ya? Gitu. Iya, betul. Ada karena tekanan sosial, warga dan tetangga, tekanan keluarga besar. Wah, ini Pak Arjo dari tadi nuansanya tuh tertekan terus ya. Ada preman katanya, kalau ini tekanan tetangga. Oke. Terus tadi di awal-awal kabur dulu. Wah, kabur juga tertekan lagi, jangan-jangan nih. Oke ya. Nah, terus ini edukasi itu ya, belajar bagaimana konsumen belajar mengenai sebuah produk. Nah, ini juga menjadi satu hal yang penting ya.
jadi reason tentang bagaimana seseorang berperilaku. Jadi ini semua nih menjadi poin-poin yang sangat penting ya bagi kita jika kita kenal, kita paham semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban ini dengan tepat, maka kita bisa memprediksi perilakunya si konsumen akan seperti apa. Ya. Kalau kita nggak paham atau kita nggak males untuk melakukan sesudah paham tapi males melakukan eksplorasi hal ini, ya, apalagi kita cuma ikut-ikut aja yang lain, gitu ya. Kan banyak sekarang ya yang ikut-ikut, wah yang satu pilih si influencer anu ikut lagi rame gitu ya. Yang satu melakukan joget apa? Oh barusan tadi saya baru dapat lagi satu jargon baru dari Pak Martinus tuh. Gayung lope. Wah, pada ikut gayung lope. Jadinya gimana? Seperti itu ya. Nah, perilaku-perilaku itu bisa kita coba cermati melalui pertanyaan dan arah ini. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya gimana? Apalagi seseorang ketika Mengapa? beli merek tertentu, ya terus aja gitu, yang katanya setia, gitu ya, loyal konsumen terhadap suatu brand atau merek. Kenapa sih kok dia loyal? Benarkah dia loyal atau apa nih? Tapi kayaknya kalau Pak Arjo nih, saya udah memprediksi nanti jawabannya ada juga unsur tekanan nih ya. Ya Pak Arjo ya. Ada tekanan atau enggak nih seseorang jadi loyal terhadap certain brand gitu. Ya, kita lihat lagi berikutnya ya. Oke. Jadi juga kita perlu tahu. Jadi kalau kita mau dapat konsumen yang loyal, nah kita perlu tahu loh reasonnya. Kenapa seseorang loyal terhadap suatu brand? Kan gitu. Kalau kita nggak tahu, bagaimana kita bisa dapat? Kan nggak bisa ya, cuma doa aja yang kusyuk gitu ya Mbak Devintia ya. Apa iya bisa cuma doa doang? Kan enggak ya. Terus lagi kalau misal pakai ya berdoa sambil bekerja, berkarya, bekerja keras dan sebagainya. Benarkah orang yang rajin berdoa dan kerja keras terus pasti berhasil dapat konsumen loyal? Kayaknya belum tentu juga ya kalau nggak tahu ilmunya. Betul nggak sih? Bener Ya, banget. seperti itu. Kita perlu tahu nih caranya seperti apa. Nah, ini adalah resep ya. Terserah Mbak Devintia dan Pak Juanda deh. Ya, ini mau dibungkus rahasia, cuma buat yang teman-teman hari ini hadir aja, atau mau dibuka ke semua gitu ya. Buka-bukaan kita semua. Wis mantap, kita buka-bukaan semua ya, Pak Ju. Nah, termasuk juga yang ada di YouTube. Tadi katanya di-share di YouTube juga ya. Barangkali kalau ada yang merespon di YouTube, boleh dilihat-lihat juga tuh, bantu dilihatin tuh Pak Juanda. Ya, seperti itu. Nah, oh ini Pak Arjo ada loyal karena sudah terbiasa dengan produk sejak kecil. Wis, gitu ya. Dan merasa cocok. Yes, yes, wah keren-keren nih pada ya. Nah, perilaku konsumen ini bisa pengaruh dari sini. Unsur kognisi dan unsur afeksi. Jadi terbentuk dari sini. Jadi ada unsur logical thinking-nya, ya, rasionalitas. Juga ada unsur emosional gitu. Itu mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Kayak di sini saya gambarkan dari ini semua, dua hal ini bisa salah satu membawa ke perilaku pembelian, bisa juga salah satu si afeksi ini, atau keduanya, dan ada yang beririsan. Ya, seperti itu.
Contoh tadi, nah, kita ambil nih jawaban-jawaban. Coba, Devintia, jawabannya dari atas tuh ada jawaban yang logical nggak? Maksudnya logical itu gimana, Pak? Karena Nah, semuanya yang tadi pertanyaannya bagus nih. Logical adalah yang tidak main perasaan, tetapi oh, lebih kepada nalar, ya, oke, oke. logika. Gitu. Mana jawabannya? Coba Eh, bantuin saya, yuk. agak sulit ya. Atau bebas deh, yang mana coba? Hah? Maksudnya kalau kayak jawaban Bu Feni iklannya Nih muncul yang ada terus. di kolom chat nih, ah? Kayak contohnya Bu Feni Iklan. iklannya muncul terus. Itu kan Hmm. juga bukan karena logika yang benar. Logika itu kan sesuatu hal yang tidak mencampur adukan perasaan kan, kata Pak Suherman tadi. Iya. Nah, tapi kalau iklan muncul terus kan sebenarnya itu juga ada perasaan kayak penasaran atau iklannya menggugah hati atau nggak bisa itu dibilang logical juga ya Pak ya? Kita coba nih tanya sama Mbak Feni ya, Ibu Feni. Iklannya iklan apa? Kita coba biar lebih spesifik supaya kita bisa masukin nih, ya. Ada di mana dia? Apa yang ada di dalam pikiran Bu Feni waktu ngetik jawaban iklannya muncul terus? Iklan apa tuh, Bu Feni? Disuarain dong, buka mic-nya, biar kita bisa dengar semua suara merdunya dan suara asiknya. Iya, malam. Malam. Mau Kalau dipanggil ibu atau sista atau mbak atau kakak? ibu aja, Ibu, ya. iya. Kalau saya lihat sih kayak di YouTube. Kita Hmm, kalau klik sesuatu di Shopee, hmm, di YouTube atau di Google mesti keluar terus, atau di Instagram. hmm. Jadi dia membaca Iklannya behavior iklan dari apa? customer. Iklan apa aja? Ah, oke. Ya, oke. Kalau bisa iklan apa saja muncul terus, tadi kan kenapa seseorang membeli gitu ya. Iya, Nah, itu kadang bisa kita ndak 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 pernah klik ya, tapi dalam pikiran bisa keluar. Jadi dia membaca pula. dalam pikiran keluarnya atau di screen kita yang keluar? Ya itu nggak tahu. Banyak Oh gitu. banyak ini ya. Oh iya, tapi itu aneh juga sih Pak, Oke, benar. oke. Kadang kita ngobrol soal, aduh stroberi ini enak loh ya, stroberi gitu. Stroberi Jepang tuh kayaknya gendut-gendut kayak gitu. Itu Tiba-tiba nanti muncul. muncul terus di ini laman. Muncul bocah yang gendut gitu ya? Aduh, duh, 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 Oh duh. enggak, muncul stroberi gitu maksudnya ya. Iya. Kalau itu, setahu saya, itu adalah satu dampak dari algoritma sistem yang dikombin dengan sound capturing. Jadi waktu kita berbicara, ini device kita nih, ya, ini ada device gitu ya, itu dia nangkep loh, ditaruhin satu software di mana kita berbicara nih ketangkep nih. Ini kita sekarang lagi selama beberapa menit sekarang ini kita kan udah bahas segala macam ya. Itu ditangkap tuh oleh device kita. Kemudian yang nangkep sebenarnya adalah si pembuatnya gitu ya. Nah, itu diarahkan sesuai dengan produk apa yang mereka punya. Makanya bicara strawberry, sebentar lagi muncul lagi nih strawberry di device-nya Mbak Devintia. Nah, kalau tadi Bu Feni katakan ya, iklannya macam-macam, nah bisa jadi adalah ini. Muncul terus iklannya, muncul sekali nggak tergugah, kemudian muncul lagi, kayak misalnya mau makan buah. Kita nggak kepengen makan buah, diomongin strawberry, teman-teman bicara mungkin dia habis jalan-jalan ke Korea atau ke Jepang, biasanya kan strawberry bagus-bagus tuh ya. Gitu.
Terus kita nggak kepengen tadinya, pengennya makan duren gitu ya. Tapi muncul lagi stroberi, serta dia ceritain stroberi, oh enak lu, segar, manis, apa segala macam, kan kita mulai tergugah ya. Nah, ngomong tergugah, kalau bicara hal tersebut, terus kita tergugah karena apa? Ngebayangin, oh yang ranumnya tadi gendut, gitu. Stroberi gendut, saya baru tahu ya ada yang obesitas ya. Buah bisa obesitas, gendut gitu. Kalau misalnya stroberi dibilang gendut, itu adalah afeksi yang kena. Tertarik, Mbak Devintia, tertarik stroberi yang gendut, itu adalah karena afeksinya yang kena. Nah, masuk jadi ke sini. Iklan muncul dari Bu Feni, jualan stroberi. Berulang-ulang, pertama enggak tergugah, kemudian muncul lagi, jadi kepengen akhirnya. Lihat-lihat lagi kan ya, telunjuk langsung jadi scrolling tentang stroberi, muncul lagi berbagai macam stroberi lain, betul? Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu praktek penerapan dari ilmu rahasia perilaku konsumen ini loh, behavior ini. Membuat kita tergugah, jadi perilaku pembeliannya muncul. Nah, iklan bisa tergantung iklannya iklan apa. Kalau iklan tentang misalnya nih sekarang di Serpong tempat saya nih ya ada pameran mobil IIMS. Nah, pasti yang muncul apa? Yang orang mau lihat lagi adalah apa? Mobil desain baru. Nah, kalau ngomong desain kembali itu afeksi. Biasanya estetika bicara. Tapi ada lagi yang bilang, oh desainnya ini bagus, desain engine-nya katanya bagus. Nah, kalau ngomong desain engine, itu adalah kognisi itu yang main. Engine-nya bagus, desainnya sehingga powerful. Akselerasinya jadi kuat. Atau desainnya bagus sehingga lebih hemat bahan bakar. Itu kognisi, karena hitung-hitungan cost and benefit. Bukan main perasaan. Tapi kalau desain terkait dengan appearance-nya, bukan performance, ya, appearance itu adalah afeksi. Beli mobil, pilih. Kalau mau beli mobil, pilih warna nggak? Ayo. Pilih warna nggak kalau beli mobil? Pasti pilih dong. Nggak terserah sama salesman-nya dah, mau mobil apapun kirim. Gitu kan nggak mungkin. Nah, itu adalah kita kena di afeksi. Kita maunya warna ini. Gitu. Ya. Di sini bilang lagi nih, tuh Bu Feni pilih warna pasti. Pak Argo kalau beli iPhone fungsi tidak jauh beda dengan 16 dengan 15 karena ingin produk terbaru. Gitu. Ada juga beli kamera terbaru dasar fitur tertentu. Yes. Nah kalau ngomong fitur tertentu itu adalah kognisi. Terus kalau karena ingin produk terbaru, cuma asal produk terbaru aja tanpa tahu fiturnya, itu kemungkinan adalah di affection. Ya, nggak mau ketinggalan. Kita mau yang terdepan, kita mau yang terdahulu, yang lebih dulu daripada orang lain. Seperti itu. Bisa nggak keduanya? Bisa tentu. Kita mau performa, kita juga mau penampilan. Jadi kognisi dan afeksi bisa jadi gabung. Ini perilaku pembelian. Tadi pilihnya produk A, bukan produk B. Pilihnya IP16, bukan IP15. IP15 udah masih bagus, keren, kinclong, nggak ada scratch, performanya bagus, tapi udah nggak mau, saya mau beli lagi IP16 gitu. Kenapa? Itu adalah perilaku pembelian. Ya. Nah, di sini ada lingkungan. Ini saya satu slide bicara holistik nih ya, gitu. Tentang bagaimana behavior seseorang. Lingkungan itu juga mempengaruhi. Tadi tuh tiba-tiba muncul ya
iklannya muncul lagi, itu adalah lingkungan iklan tersebut. Terus apalagi, oh ngomong stroberi gendut-gendut, tiba-tiba katanya ya. Kita lagi ngomong, muncul gitu ya, Devintia ya. Itu adalah lingkungan, mempengaruhi perilaku pembelian seseorang. Ya. Kita lagi jalan, menuju tempat kerja atau aktivitas mana tujuannya. Pasti kan kita lagi berjalan, entah jalan kaki, naik mobil, naik sepeda, naik motor, naik kereta. Kan bukannya tujuan kita mau lihat billboard iklan orang dong. Betul nggak? Kan kita mau pergi satu tempat, tapi mata kita secara otomatis ya melihat sesuatu yang atraktif. Entah colorful-nya, atau ada gambar-gambar yang indah, yang bagus, menarik hati. Nah, itu adalah lingkungan juga. Lingkungan yang bisa masuk ke sini, bisa juga langsung masuk ke sini. Jadi di iklan, kita lihat diskon 70%. Pakaian tertentu, tank top, wah buat yang cewek. Tadinya nggak mau beli, wah gara-gara ada itu, langsung jadi, wah udah deh, kita beli nih. Kontak teman-teman, ya. Tahu kontak siapa? Lagi diskon lo, yang ini, yuk kita pergi yuk. Gitu. Ini dari satu lingkungan mempengaruhi perilaku pembelian kita. Terus lingkungan ini juga mempengaruhi afeksi kita. Kasih lihat, oh ada new product atau apa segala macam. Nah, itu juga mempengaruhi kita. Wah, jadinya kayak mau ganti nih. Nah, kalau si Pak Arjo, wah iPhone saya, gadget saya mesti ganti lah gara-gara ini. Ya. Baru kepikir jadinya. Kayaknya fiturnya lebih bagus. Oh, kameranya lebih bagus ini. Tidak langsung ke sini bisa juga. Bisa juga sekaligus dua-duanya gitu. Kena. Ya. Nah, sementara sharing saya ya itu framework-nya tentang bagaimana seseorang bisa berperilaku ya, baik dia konsumen dan sebagainya. Dasarnya adalah dari berbagai macam faktor ini. Jadi ada faktor lingkungan mempengaruhi perilakunya, behavior-nya untuk beli atau tidak beli. Mempengaruhi apakah dia akan loyal atau tidak loyal, seperti itu. Mempengaruhi apakah dia akan membeli yang X atau yang Z atau yang A, seperti itu. Nah, ini juga dipengaruhi dari kognisi seseorang. Logiknya masuk. Too good to be true misalnya. Itu logik tuh. Padahal dikasih sesuatu yang wah, menggiurkan. Kayaknya bukan nih. Afeksi juga mempengaruhi, guys. Ya. Nah, behavior seseorang akan tergoda jika lingkungan dipakai, ya, lingkungan bekerja bagi si calon konsumen, kognisi afeksi juga bekerja. Jadi ada dua di sini masuk. Itu akan mendorong lebih kuat lagi terhadap perilaku pembelian seseorang. Ya, tapi mesti yang arahnya pas, arahnya tepat. Kalau enggak, malah bumerang. Orang jadi nggak mau, orang jadi pergi, orang jadi sebel, orang jadi wah keki dan sebagainya. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Ayo kita bincang-bincang. Kembali ke yang satu lagi dari Surabaya, dari Malang. Sista Devintia. Dan Bapak Ibu yang hadir di sini malam ini, gitu ya Pak. Iya, betul ya. Itu trigger dari saya. Ayo mari kita discuss. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya sampai Asik sini kan? ada yang mau... Gimana? Gimana? Asik kan topiknya hari ini ya? Benar. Jadi gimana ternyata yang tadi saya bilang itu pengaruh lingkungan, tapi benar juga ya Pak ya. Pengaruh lingkungan, tapi akhirnya juga
masuk terus ke pikiran, jadi akhirnya tertarik jadi kepengen un- beli ya. untuk kepengen beli kayak gitu. Mungkin that's why ya Pak ya, ada saya lihat tuh kadang beberapa iklan menaruh iklannya di situ dalam waktu yang lama. Maksudnya kadang iklan di billboard kayak sebulan, 2 bulan, terus dia ganti kayak gitu. Tapi ada yang benar-benar sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang saya lihat 1 tahun, bahkan sampai launching produk barunya juga tetap di situ. Kayak Ya, gitu. ya. Tapi saya kalau Betul. lihat situ pasti langsung, oh iya ini produk ini nih pasti kayak gitu. Oh dia ngeluarin produk baru lagi. Saya tuh jadi pasti notice. Nah, jadi dia induce kita si audience ya, dan melalui lingkungannya tersebut. Benar. Tapi kenapa ya Pak ya hal ini tuh berbeda dengan kalau kita menerima melalui pesan pribadi. Maksudnya kayak kadang kan ada broadcast dan sebagainya. Tapi malahan itu dianggap spam kayak gitu. Wah kayak ganggu nih. Padahal isinya bisa jadi itu soal kayak diskon kayak gitu. Atau bahkan bisa 1+1 kayak gitu. Atau contohnya kan tunjukin pesan ini aja ke kasir nanti dapat titik-titik kayak gitu. Tapi malah kita sebagai orang yang menerima itu malah kesannya aduh spam banget sih kayak gitu. Kenapa ya Pak kalau itu berbeda? Good. Wow, pertanyaannya keren nih ya. Nah, itu berbeda. Seseorang bisa merasa jenuh. Jadi kalau terus berulang-ulang dan kebetulan memorinya dia ya, itu sudah berkali-kali disentuh dengan hal yang serupa, atau space yang kosongnya udah nggak begitu banyak yang dari yang dia ingat ya, udah penuh dengan hal yang serupa, maka akan muncul penolakan dari dirinya. Dia lihat ini emang sama, ini sama, ini sama. Wah, jadinya udah bete lagi deh. Sehingga muncul satu kontra afeksinya. Isinya sendiri seperti apa nggak sempat ditelaah karena udah muncul rasa sebelnya dia terhadap ya, ada persuasi-persuasi yang berlebihan tersebut. Jadi kita nggak boleh overkill pada saat mengkomunikasikan program-program promosinya kita. Nggak boleh overkill. Iya. Oke. Nah, tapi kalau kayak gitu sebenarnya kalau broadcast gitu apakah masih relevan ya Pak? Berarti atau sebenarnya menurut Pak Suherman malahan bukan strategi yang tepat untuk saat ini atau gimana nih Pak menurut Bapak? Oke, broadcast tergantung ya. Tadi kan saya bilang kalau terjadi repetisi yang berlebihan, maka ada resiko potensi orang nggak lihat karena dia langsung skip. Nah, broadcast tersebut makanya kita mesti bikin bentuknya berbeda. Kata-katanya, diksinya dipilih juga menjadi sesuatu yang berbeda. Dan ingat, kalau sekarang ini kan udah terbanjiri berbagai macam informasi. Ya. Apalagi kalau misalnya gabung di WA group yang banyak. Oke. Gabung di WA group banyak, wah itu WA group isinya broadcast-nya luar biasa, kan banyaknya bukan main. Oke. Ya. Sekarang ini saya nih dengan si Pak Juanda kayaknya di WA group sini ketemu, WA group sana ketemu gitu ya. Akhirnya saya sendiri sekarang udah nggak hitung nih ya. Di dalam device saya, gadget saya ini mungkin ada 30-an lebih gitu ya. Sebagian udah saya buang-buang dan yang masih ada cuma karena nggak enak sama temen yang invite, ya udah tetap stay di sana, tapi saya nggak pernah buka. Sekalinya saya buka WA group, saya mencari clear chat. Karena udah merasa jenuh gitu. Ya. Merasa jenuh, terus lagi kalau misalnya orang yang sama tergabung di banyak broadcast, di banyak WA group, kan diposting
itu waktu broadcast penuh semangat kan, mau mempersuade orang-orang di sekitar. Nah, di screen kita kan kelihatan tuh, isi broadcast-nya dari ujung ke ujung sama nih. Orang yang sama, berita yang sama. Apa nggak kenyang? Gumoh-gumoh kayaknya. Bisa gumoh gitu ya. Nggak usah dibuka aja udah kelihatan gitu. Ini. Nah, jadi broadcast efektif atau tidak? Efektif jika dosisnya sesuai. Tapi kalau dosis berlebihan, keracunan broadcast nanti. Oke, nah menjaga low maintenance-nya itu yang gimana nih? Tapi ini Bu Feni juga kasih pertanyaan nih Pak, bagaimana behavior customer dengan adanya AI? Terutama agent AI, apakah tidak cukup dengan 7.0 dalam marketing yang personalisasi dan naikkan status customer? Bagaimana menurut Pak Suherman? Mungkin Bu Feni mau menjelaskan lebih detail? Iya, di-elaborate coba Bu Feni. Pertanyaan gimana tentang apa nih yang dimaksud nih? Karena ini cukup luas nih ya, bisa arti. Iya, sekarang kan sudah ada eranya agent AI, di mana dia bisa menganalisa tanpa inputkan data. Dari situ behavior dari customer itu kayak apa, Pak Suherman? Karena saya lihat yang di YouTube untuk dunia marketing sudah 7.0. Itu personalisasi dan dia ada emosi. Bagaimana dengan agent AI itu bisa mempengaruhi behavior customer itu? Oke, pasti bisa mempengaruhi behavior customer. Ya. Nah, perilaku atau behavior customer itu dia muncul karena ya satu tentang edukasi. Saya pakai yang tadi Ibu sempat mention edukasi ya, bahwa adanya satu arus informasi. Sebenarnya dalam edukasi poin yang pentingnya keywordnya adalah informasi. Informasi tersebut masuk menjadi pengetahuan bagi seseorang. Nah, hal tersebut akan menjadi bahan yang menstimulir dia dalam berperilaku. Nah, stimulus ini sebelum ada AI adalah manusia semuanya. Ya, kemudian manusia dia berganti ya dengan adanya tools apa macam-macam. Dulu televisi, sebelumnya radio. Sebelum radio adalah bentuk cetakan kertas, ya, yang kemudian kita bilang poster, flyer dan sebagainya. Muncul eranya kepada teknologi alat-alat elektronik, TV, ya. Sebelum TV radio dulu, kemudian layar lebar bioskop, kemudian ada dalam cakram kepingan ya seperti itu. Terus lagi apa? Komputer. Nah, bicara AI sebenarnya ya cuma generasi yang lebih baru daripada komputer sebelumnya. Kan gitu ya. Jadi apakah AI yang sekarang agen AI ini agent AI berpengaruh apa enggak? Pasti berpengaruh. Dan lagi apa? Dengan kecerdasan teknologi yang ada mengikuti ya kebaruan-kebaruan yang terkini, ya, dia terus update kemampuan dari engine-nya, itu akan membuat mesin tersebut lebih tajam dalam mensortir informasi yang perlu ditangkap dan tidak perlu ditangkap. Nah, tapi si agent AI-nya mesti cerdas juga nih, dan mesti paham konsep teorinya, bagaimana seseorang berperilaku. Kalau enggak, bisa jadi nanti meleset. Yang menariknya, AI itu sendiri kan dia makin cerdas kalau dia berinteraksi dengan si manusia. Gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya kecerdasannya terbatas nih, mentok. Dan hati-hati, ya kita jangan terlalu menggantungkan diri, gantungkan nasib pada si AI tersebut, karena AI itu banyak juga salahnya loh. Ini saya baru kemarin beberapa hari lalu ya, saya iseng-iseng pas lagi senggang sejenak ya,
Saya coba DeepSeek. DeepSeek, saya coba, saya bilang dia, coba gambarkan desain taman. Ya, saya bilang taman bentuknya square sekian kali sekian, kemudian ada teras, terasnya tidak mengelilingi segi 4, tapi hanya di bagian barat dan utara. Minta gambar. Oh, dia kasih cuk, 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 cuk. Tapi ternyata salah. Arah mata anginnya salah loh. Saya bilang, Anda salah. Saya bilang teras saya di barat dan utara misalnya gitu ya. Saya koreksi, keluar lagi. Oh dia ya maaf kalau gitu. Ini dia yang sesuai. Salah lagi. Terus saya bilang proporsi Anda salah. Kan saya bilang ya 0,8 cm, 0,8 meter, 80 cm lebar teras dengan sepanjang 5 meter. Lahan tamannya 5 meter kali 5 meter. Nggak bisa loh. Kenapa? Karena belum dapat stimulus itu sebelumnya. Nah, bicara tentang AI, apakah akan mempengaruhi behavior konsumen? Yes, bisa jadi dia bete. Perilakunya jadi kesel, misalnya. Kayak tadi ya, kayak contoh gitu. Ketemu DeepSeek, wah ternyata nggak bisa bikin demo. Nah, karena ada keterbatasan. Saya juga minta, coba kasih foto something waktu itu ya. Saya minta foto, gambarnya mana untuk taman, pohonnya pohon tropis. Nggak bisa, dia bilang. Nah, perilaku saya, kalau saya adalah contohnya konsumen, ya, yang mau beli pohon, terus dikasih jawaban, maaf, tidak bisa memberikan gambar pohon. Nah, jadinya gimana? Tadi, mau beli atau tidak beli? Bye. Jadinya bye, kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi, again, ya, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana perilaku konsumen, behavior customer, depends on the answer of AI or agent AI. Seperti itu. How smart the AI at those time. Ya. Nah, sekarang terus nih. Nah, mudah-mudahan AI tersebut di embedded dengan machine learning sehingga dia makin cerdas, makin cerdas. Ya. Demikian. Mudah-mudahan bisa memuaskan jawabannya. Kalau kurang puas, minta nambah. Gimana Bu Feni? Sorry, maksud saya gini Pak Suherman. Jadi kalau 7.0 itu kan machine learning, setelah itu ada deep learning ya. Setelah deep learning itu bisa memakai untuk ChatGPT dan DeepSeek dan sebagainya, itu kan bisa mengenali pola untuk tulisan atau image. Itu bisa membentuk behavior sampai 7.0 mengikuti kan marketing. Tapi dengan adanya agent AI, itu ini berandai-andai. Menurut saya yang 7.0 ini sudah mentok gitu loh buat manusia untuk customer. Tapi yang agent AI itu kan banyak ahli yang bilang ini berbahaya. Takutnya yang deep learning aja sudah mencandui customer. Bagaimana dengan agent AI? Itu maksud saya, Pak. Pastinya akan semakin tergantung kita akan semakin adiktif dengan si agent AI tersebut. Ya. Karena semakin menarik dia. Disebut menarik kenapa? Ya. Karena dia sudah mempolakan apa yang menjadi preferensi dari si orang-orang tersebut, si manusia itu. Sekarang pakai yang lebih jadul aja. Kita lihat apa misalnya yang nggak pakai AI ini postingan dari orang-orang di TikTok, IG atau sosmed apapun juga semua ya, yang tanpa AI, yang manusia sendiri itu aja udah membuat orang yang udah masuk ke sana menjadi kecanduan sepertinya, kan gitu, nggak bisa lepas, lihat lagi terus tiba-tiba waktu habis.
kerja nggak kerja cuma mainnya sosmed aja. Nah, apalagi kalau dengan kemajuan engine yang sudah terus makin diperbarui sehingga dia nangkep ya apa yang menjadi preferensi seseorang. Dan yang lebih dahsyatnya lagi adalah ya preferensi seseorang itu bisa dibentuk oleh berbagai stimulus yang tadi saya sebut. Nah, stimulus diproduksi oleh si AI. Ya. Jadi bisa terpolakkan, Bu. Ya. Ini jadi seperti kita kena sihir nantinya. Ya, oleh si mesin ini. Menarik, Bu Feni, ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri gimana prediksi Ibu nih? Mungkin kita bisa juga dengar dari sudut pandang Bu Feni. Sudut pandang Bu Feni. Sorry, kalau menurut saya lebih dari kecanduan, karena euforia ya. Jadi manusia itu akan menjadi lebih personalisasi ya, Pak Suherman. Yaitu tidak bisa lepas dari AI yang bisa. Saya kurang tahu ya, itu kan berhubungan dengan neuro ya. Saya kurang mempelajari soal itu. Jadi menurut saya lebih berbahaya. Sekarang aja kalau Ibu perhatikan, Ibu mungkin punya karyawan atau di rumah ada anak-anak yang usia muda, ya. Tahu nggak usah usia muda, di kantor aja juga coba dah. Kalau yang sudah terpengaruh oleh gadgetnya, wah itu udah lupa waktu. Ya. Nah, hal ini kalau saya perhatikan ya fenomenanya itu sejak munculnya dunia internet sih. Jadi dari dulu begitu internet ada, dulu ada istilah kan kita surfing ya, web surfing. Itu aja kalau kita surfing internet, wah saya sendiri sempat kecanduan tuh, lupa waktu tuh. Ngelihat sini, masuk lagi, go deeper. Kemudian makin broad lagi yang bisa dilihat. Seperti itu. Jadi bahaya, ya saya setuju. Ya. Jadi kalau kita, nah di sini saya kalau boleh ambil kesempatan ya, mengingatkan juga teman-teman Bapak Ibu yang pelaku bisnis ya atau pelaku pemasaran, marketer, mari kita punya satu ilmu tentang behavior ini. Ilmu behavior ini bisa jadi seperti kita bisa menyihir seseorang, calon konsumen. Nah, tolong kita menjadi satu pebisnis ya atau marketer yang jangan terlalu eksploitasi konsumen kita. Ya. Tapi perluaslah customer base kita. Gitu. Karena dengan memahami hal ini, kita bisa mempersuasi orang bisa menjadi kalap. Ya. Nah, itu sih yang saya ajak dari malam ini ya, Bapak Ibu. Jangan sampai dengan kita paham cara untuk mempersuasi seseorang, ya, apakah menggunakan kemajuan teknologi yang terkini, AI, atau dengan cara yang lebih konvensional, itu selalu akan bisa berhasil bekerja. Ya. Seperti itu. Mari kita punya spirit ya untuk memberikan value kepada siapapun juga gitu. Ya. Nah itu nanti akan long lasting dan kita juga happy lah ya. Jangan khawatir, bisnis bisa berkembang kok, ya, tanpa mengeksploitasi berlebihan gitu. Ya. Growing business is a must lah ya, karena kita mau ada kemakmuran kan gitu ya, meningkat. Oke, thank you Bu Feni. Ini Pak Arjo ada angkat tangan tuh ya, di Vintia ya? Iya, Pak Arjo udah angkat tangan nih dari tadi. Monggo Pak Arjo. Iya, jadi saya sempat kirim chat ya, jadi soal harga gitu. Kayak misalkan tadi Bapak mencontohkan tank tops. Beberapa
tank tops itu harganya bisa jadi lebih mahal daripada hijab yang menutupi seluruh badan, walaupun tank tops itu secara bahan itu kan cuma separuh kan. Bahan cuma separuh tapi harganya bisa 2 kali atau 3 kali lipat lebih mahal daripada yang menutupi seluruh badan. Dan tapi kadang-kadang orang tuh beli itu nggak pakai pertimbangan itu. Kalau ngeliat, ada yang cuma ngeliat harganya murah jadi ya udah beli aja, walaupun nanti kalau misalkan pakai yang menutup seluruh badan jadi ada biaya-biaya tambahan yang mungkin tidak terpikirkan, karena misalkan berarti harus lebih fokus lagi untuk menjaga kesegaran badan, karena kalau misalkan keringetan atau ketutupan sinar matahari tidak bisa masuk ke kulit, itu jadi ada akibat-akibat tertentu kan, seperti waktu zaman COVID kan, itu kan sebaiknya kena sinar matahari dan segala macam gitu. Ada juga yang kalau misalkan lagi ada promo tiket murah ke Amerika, kalau yang langsung New York lebih mahal, tapi kalau yang misalkan ke Washington DC lebih murah, jadi pilih yang Washington DC. Padahal kalau ditanya sebenarnya tujuannya mau kemana, mau ke New York, berarti kalau pilih ke DC bakal ada tambahan biaya, misalkan harus mengeluarkan biaya untuk hotel, untuk makan, untuk naik bis atau naik kereta dari Washington DC ke New York, yang kalau di total malah jadi lebih mahal. Jadi behavior seperti ini Pak, itu kadang-kadang ada beberapa yang dari pihak penjualnya mereka nggak peduli, pokoknya kita bisa jualin produk gitu dapat uang. Tapi dari sisi konsumernya kadang-kadang mereka tuh setengah tertipu atau jadi punya bad taste gitu. Ini kapok nih kalau yang gini-gini ini karena gini. Padahal sebenarnya juga bukan salah penjual ya, karena mungkin masing-masing kurang punya ini ya pemahaman yang sama atau bagaimana. Jadi sebenarnya dalam kondisi yang kayak gini tuh yang secara etis tuh seperti apa sih Pak? Ya. Jadi pertanyaan adalah secara etisnya gimana gitu ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Yes. Tadi Pak, ini yang terakhir waktu diskusi dengan Bu Feni kan saya titip, yuk sama-sama kita jaga ya, jangan sampai kita mengeksploitasi berlebihan orang lain atau customer kita gitu. Ya. Karena pada saat kita mengeksploitasi berlebihan, nah itulah yang kurang etis atau tidak etis. Eksploitasi apa? Macam-macam ya. Jual terlalu mahal kebangetan gitu dibandingin pada production cost dan margin yang masih walaupun besar margin masih oke, tapi kalau terlalu berlebihan mungkin menjadi eksploitatif gitu ya. Kemudian juga kita mencoba untuk mensiasati perilaku si konsumen sehingga dia beli produknya kita dengan banyak sekali, dengan seketika dan sebagainya. Nah, itu juga kalau sampai misalnya kita berhasil lakukan itu, dia akhirnya beli produk yang akhirnya mungkin nggak kepakai. Kalau makanan sampai dia rusak juga nggak habis, nah itu juga sesuatu yang kurang etis. Biasanya kita kadang nih menjadi pedagang ya, pebisnis, mau kan laris produk kita dan sebagainya. Larisnya sih nggak salah, itu benar gitu. Ya, secara bisnis oke larisnya. Tapi jangan sampai nanti berlebihan seseorang sampai terlalu sampai jadi dia sendiri susah gitu. Nah, bagaimana untuk bisa menghindari etika tersebut ya? Kalau dalam dunia penjualan ada yang namanya kan konsultatif selling ya. Saya yakin mungkin Bapak Ibu juga paham mungkin ya tentang konsultatif selling. Di mana kita memberikan peran yang lebih dari sekedar hanya menjual habis-habisan produk kita kepada 1-2 orang. Jadi kita memberikan juga suggestion berapa sih yang cocok buat mereka beli. Nah, dengan seperti itu, ya, kita jadinya tidak tadi istilah Bapak etis itu seberapa. Nah, itu masih dalam level yang etisnya. Challenge-nya adalah mungkin ya, kalau begitu gimana saya bisa laris jualannya?
bisa perbanyak customer base. Dan mana yang lebih baik? Customer base besar itu lebih baik, itu lebih sustain buat bisnis. Repeat purchase-nya itu juga lebih powerful kalau customer base kita besar. Dibandingin satu, tapi kita gali banyak dalam, begitu dia problem, kita juga goyang. Jadi doing business in ethical way itu adalah suatu cara bisnis yang sehat sih. Yang saya percaya seperti itu. Tapi Demikian, Pak, kadang-kadang ya. mungkin memang dari penjual dan pembelinya mungkin sama-sama etis ya, tapi mungkin karena kurang informasi atau kurang edukasi atau memang tidak punya pengalaman di bidang itu, jadinya secara tidak sengaja menjadi melakukan hal yang tidak etis gitu Pak. Jadi Bisa jadi. untuk yang begini-begini tuh kadang-kadang gimana ya? Karena kadang-kadang kalau memang tidak punya pengalaman atau tidak punya pengetahuan, untuk bertanya aja juga nggak tahu Pak, karena mereka juga nggak tahu apa yang mesti ditanya itu. Jadi gimana Pak kira-kira bisa menebak atau membaca pikiran orang itu? Karena kadang-kadang kan orang nggak ngomong gitu, bukan karena mereka nggak mau ngomong, karena mereka kadang-kadang juga nggak tahu mesti ngomong apa. Jadi gimana Pak yang begini-begini Pak? Ya, kita ajak teman-teman yang kita kenal dan sebagainya, ayo sering-seringlah ya menambah wawasan, nambah knowledge dengan bergaul, dengan ikut ini komunitas-komunitas yang sehat ya. Kemudian ikut seminar, ikut training gitu. Kalau mau lebih dalam, lebih spesifik karena kebutuhan orang berbeda-beda ya. Hire consultant, hire mentor dan sebagainya. Cara gampangnya gimana? Tuh, hubungin aja Sista Devintia nih. Perlunya apa gitu. Nanti kontak saya, nah saya bantuin. Lu jualan gitu ya. Tanya ke Pak Juanda seperti itu. Nah, yang sayangnya memang kalau saya perhatikan ya Pak Arjo ya, Bapak kan di Amerika ya Pak? Iya Pak, betul. Udah berapa lama? Iya udah cukup lama loh Pak. Jadi kadang-kadang saya juga suka sebagai usaha sampingan ya, saya juga membantu orang-orang Indonesia yang entah mau datang untuk berlibur atau kunjungan bisnis, atau kadang-kadang untuk melihat kampus-kampus karena misalkan anaknya nanti rencananya akan sekolah di Amerika. Karena banyak hal yang seperti ini, yang detail-detail ini yang mereka tidak ketahui, dan dari di Indonesia juga konsultan yang di Indonesia juga nggak ngerti gitu. Jadi ya kita di sini kadang-kadang membantu untuk mengarahkan ini yang benar tuh begini loh gitu. Itu dia ya. Bapak masih terus walaupun ada di Amerika ya, tapi bisa melihat kan ya kontrasnya negara maju dengan negara berkembang. Ya. Apa yang membedakan? Knowledge. Di negara berkembang, knowledge itu masih dianggap nggak begitu hal yang krusial gitu. Nah, dalam doing business juga gitu. Sekarang ini di Indonesia dan beberapa negara-negara berkembang lain atau negara yang belum berkembang malah ya, pasti nggak terbiasa doing business dengan pemikiran pengetahuan lebih dulu. Tapi udah jalan aja. Seringkali dengan pembelaan, paman saya juga dulu nggak pakai sekolah, mah sukses tuh bisnisnya gitu. Ada lagi pembelaan yang lebih dahsyat tuh, para konglomerat aja nggak sekolah dulu katanya, SD aja nggak lulus. Sayangnya hal tersebut menjadi pembelaan diri terhadap pemikiran yang, maaf ya, saya rasa ada pemikiran lain yang bisa dipertimbangkan sih gitu. Bahwa seseorang bisa maju, bisa sukses, usahanya besar dan sebagainya tanpa dia sekolah, saya setuju dan saya salut ya. Tapi trial and error-nya seberapa banyak dan seberapa berat. Durasi dia untuk suksesnya seberapa lama. Dibandingkan dengan yang belajar dulu baru doing something. Suka dibilang, teori percuma, cuma teori doang, nggak praktek. Kebetulan saya juga akademisi, ya. Jadi saya yakin bahwa teori adalah bagus. Kenapa? Teori itu dasarnya dari praktek di luar yang dikumpulkan sehingga membentuk satu pattern tertentu.
pattern yang sama, jadi pola ini. Nah, inilah kan di buku teori kan seperti itu. Cuma Tapi Pak, memang kadang-kadang yes, juga susah juga sih Pak, kalau misalkan tadi Bapak bilang ajak konsultan itu ya, itu yang gitu-gitu kan pakai biaya kan Pak. Sedangkan dari konsumer sendiri kadang-kadang masa gitu aja mesti bayar, yang informasi begini-begini mesti kan gratis atau gimana lah gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga Ya. tidak bisa mengapresiasi bahwa untuk bisa mendapatkan pengetahuan itu butuh proses yang panjang Pak. Mereka pengennya ya udahlah apa gitu yang cepat yang murah gitu ya, walaupun kadang-kadang cara mereka juga nanti ujung-ujungnya membagongkan dalam tanda petik Pak. Jadi mungkin perlu ada edukasi juga untuk kedua belah pihak atau gimana Pak sebenarnya supaya masih sama-sama enak lah gitu Pak. Ya, memang dan di sini kalau memang masyarakat yang belum melek tentang knowledge based activities ya, whatever business or other things ya, itu pemerintah sepertinya perlu berperan ya menjadi public service dalam meningkatkan tingkat pemahaman dari warganya kita, warga masing-masing negara. Gitu. Ya. Memang tidak mudah untuk segera membalikkan wawasan berpikir seseorang. Ya. Saya yakin Bapak setuju bahwa lebih sulit ngajarin orang yang dia pikir dia tahu, ya, dibandingin orang yang sudah tahu dan dia masih mau dapat wawasan baru. Ya. Orang yang sudah tahu tapi dia membuka diri nih, itu lebih gampang dikasih tahunya gitu ya, dibandingin orang yang nggak tahu tapi dia pikir dia udah tahu banyak. Kemudian tentang harus bayar dan sebagainya, ya ini adalah tergantung dari kembali sih ya, agak sulit juga, bukannya sulit ngomongnya sih ya. Memang ada orang yang berpikir cuma ngomong aja kok, mesti dengar orang ngomong harus bayar, ya. Karena dia nggak tahu bagaimana mendapatkan pengetahuan tersebut. Dia nggak paham bahwa knowledge is very expensive. Pengetahuan itu mahal. Dengan pengalaman dan sebagainya itu sangat mahal. Dan dia juga nggak tahu bahwa kalau dia dengan pengetahuan bisa lebih cepat untung, di sisi lain dia bisa menutup kerugian, potensi kerugian yang ada. Nah, orang-orang tersebut adalah orang yang memang belum berkesempatan ya mendapat informasi dengan lebih lengkap dan lebih baik. Ya, beruntung malam hari ini semua adalah orang-orang yang very smart ya, cerdas, bijak, sehingga seneng nih dengar diskusi gini. Nah, saya juga dapat belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian di sini. Seperti itu. Oke. Kita kembali dulu ke Devintia. Oke, keren banget. Kalau kata Bu Feni berarti belajar untuk berkata cukup supaya tidak terobsesi untuk mengeksploitasi karena desakan kompetitor dan sebagainya yang membuat eksploitasi itu terjadi. Betul gitu ya Pak Suherman ya kayaknya. Keren Bu Feni. Belajar untuk berkata cukup dan juga belajar untuk terus belajar gitu ya. Kayak tahu kapan harus kita gas terus, kapan harus kita slow down gitu mungkin ya. Oke, nggak kerasa loh udah sampai jam 9 nih Pak, kita tiba-tiba ngobrol. Wow. Makanya, mungkin Bapak Ibu ya yang lain mau ada tambahan pertanyaan konsul sebelum benar-benar ada closing statement dari Pak Suherman nih, karena nggak kerasa ya Pak, kita cuma ngobrol gini aja udah mau jam 9. Iya, ini hebat-hebat nih semua teman-teman yang hadir malam hari ini ya. Oke, mungkin Pak Martinus, mungkin ada. Oh, oke Pak Jonda, tepuk tangan nih. Oke, yang lain Bapak Ibu mau ada
pertanyaan atau tambahan mungkin? Oke. Mungkin boleh di-share ya Pak ya, tadi WhatsApp atau email Pak Suherman untuk kalau misalnya mau ada yang collabs lebih lanjut tadi gitu, boleh ya Pak ya? Ya. Nah, mungkin ada di sini. Ini nomornya, ya. Gitu. Terus kalau, mana? Nah, ini WA saya, ya, dan ini emailnya. Oke, Suherman.wi pakai JAJA ya. Iya. widjaja@pmbs.ac.id gitu. Oke. Oh, Oh, yang singkatnya lagi mungkin ini, ya. Herman dot WID at gmail.com. Atau bisa ke herman.wid@gmail.com. Iya. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau konsul boleh, mau cerita boleh, mau sharing boleh, sampai mau collabs pun boleh gitu ya Pak ya. Silakan. Kebetulan Pak Suherman ini juga merupakan founder dan CEO dari Fit Unit Nashua Nusantara dan Ketua AMA Indonesia Chapter Tangerang Raya. Jadi otomatis Pak Suherman ini sangat cocok banget untuk jadi partner gitu. Oke. Oh nih, beliau adalah dosen praktisi senior, founder Fit Unit, konsultan, mentor, coach, dan trainer business and marketing gitu. Memang kayaknya kalau ngobrol sama Pak Suherman nggak cukup, ini cuman 1,5 jam ini tadi nggak cukup. Ini aja harusnya kayak 2 kali 3 kalinya lebih ya Pak ya. Oh, beliau juga juri Top Digital Company Award. Wah, oke. Ya, seperti itu. Oh, konsultan Kemenparekraf juga beliau. Oke, jadi Bapak Ibu, jadi boleh ya nanti kalau misalnya mau menghubungi lebih lanjut di herman.wid@gmail.com atau suherman.widjaja@pmbs.ac.id. UNESA kan saya. Maaf. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Suherman atas ilmunya malam hari ini. Mungkin boleh seperti biasa dikasih closing statement dulu dong Pak untuk rahasia persuasi behavior konsumen pada malam hari ini. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mempersuasi seseorang, ya, calon konsumen kita atau yang sudah menjadi konsumen, untuk mereka bisa memilih produk kita, dan sesudah bisa memilih produk kita, bagaimana mereka mau membeli produk kita, ya. Nah, itu adalah dengan pastikan bahwa kita paham apa yang mereka butuh, apa yang mereka mau. Kemudian kita cari produk yang kita miliki, kesesuaiannya di mana. Nah, kesesuaian tersebut yang kita expose, ya, yang bisa menggugah logika dia, logika pikir bahwa kebutuhannya akan terjawab dengan fitur-fitur yang kita miliki, serta ya kita buat secara emosional dia meyakini bahwa kita adalah partner yang baik. Partner yang ya, baik di sini adalah partner yang akan membawa benefit baginya. Seperti itu, ya.
Dan jangan lupa tadi ya, bahwa partner yang baik, kita sendiri harus selalu menempatkan diri kita sebagai partner bisnis yang baik, yaitu partner yang ingin memberikan jawaban atas kebutuhan dan keinginan yang dibutuhkan, yang bermanfaat bagi diri si konsumen kita. Ya. Jangan lupa jaga bahwa kita harus memperbanyak customer base, ya, supaya bisnis kita lebih sustain, customer happy, customer bisa dukung kita, terus membeli produk-produk kita, dan mudah-mudahan nanti mereka secara sukarela menjadi advocate dari perusahaan dan diri kita sendiri. Demikian Mbak Devinta, terima kasih buat malam hari ini nemenin saya ya. Dan juga Keren terima banget. kasih teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua atas responsnya. Dan Pak Juanda, wah baru muncul nih jagoan kita. Thank you. Kita kan ngintip doang. Tukang ngintip rupanya ya. Terima kasih banyak Pak. Semoga nanti bisa berkesempatan untuk ngobrol bareng Pak Suherman lagi. Oke, Bapak Ibu boleh nyalain videonya dong. Kita foto bareng meskipun online gitu ya. Boleh ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Martino. Stay nih dari awal sampai akhir. Oke. 3, 2, 1 Bapak Ibu. Satu lagi biar kayaknya nggak gini. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Thank you Pak Suherman. Terima kasih. Thank you Pak Suherman. Keep in Selamat touch ya. malam.